project management officer atau PM, project manager itu, atau yang nggak tahu istilahnya mungkin leader kali ya, IT leader itu yang ketika dia megang project ini dia pasti tanya, ketemu semua orang ini. Ya, misalkan kalau kita nanti pindah ke modul MM-nya Odoo, ya sebelumnya kita pakai modul XYZ gitu ya, XYZ yang bilanglah yang bukan cloud system yang lama, ya fitur-fiturnya juga ya campur ya, masih kita campur ya, simulasi manual, baru masukin data ya, jadi mixing gitu. Apakah benar-benar mau pindah ke sini? Ya, ya ini nanti mereka nanya gitu, memang di sini ada apa? Coba dipresentasikan dan seterusnya. Ya, nah itu nanti ada tim juga di situ ya. Kita tanya juga matter expertnya, kita tanya misalkan direktur purchasing-nya, kita tanya apakah benar Pak? Atau kita undang konsultan sekalian lah, atau yang teknikal juga. Jadi terapat nanti ketemu. Ya kita tanya gitu ya. Mau nggak pindah gini? Ya. Kira-kira usulannya apa? Ya termasuk juga konsultan. Jadi memang nanti si project leader ini akan repot nanti ketemu ya. Presentasi, kemudian temu pendapat, masukan, ya arahan kalau perlu ya. Untuk apa? Untuk biar kita tahu requirement-nya apa. Ya, requirement-nya apa. Ya, saya kira tidak cukup hanya interview ya. Observasi, interview. Ya, untuk cari tahu apa yang terjadi. Bahkan bukan hanya yang current needs, ya, current needs, tapi future needs. Nah, sekarang kan WFH. Bagaimana? Apakah WFH ini si Odoo ini support nggak kan gitu? Sekarang ada lagi. Ya, ada yang tahu SAP HANA bedanya sama SAP R3 yang kemarin kalian ini? Ada yang tahu nggak SAP HANA bedanya sama SAP R3? Apa ya? Tahu? Nggak tahu. Catat ya. SAP HANA di dalamnya itu secara teknologi ada namanya data analisis, ya, fiturnya. Jadi kalau LRT itu nggak ada data analisisnya. Kedua, ada namanya in-memory processing. Artinya bukan hanya prosesor yang memproses semua transaksi. Jadi RAM atau memori juga ikutan di situ. Makanya disebut in-memory processing. Jadi kalau transaksi sampai puluh ribu, ratusan ribu, jauh lebih cepat. Nah kalau R3 kan tidak. Nggak gitu, hanya prosesor saja. Akibatnya transaksi yang begitu banyak bottleneck tadi, itu lambat diselesaikan. Ya. Nah sekarang ITHB masuk ke SAP HANA sekarang. Baru kerjasama dengan Victoria University. Gitu ya. Nah, catat. Jadi kenapa pilihannya SAP HANA? Kan gitu. Ya Anda bisa menjelaskan, apalagi Anda sudah pernah ikut sertifikasi. Dan seterusnya ya. Nanti requirement validation, design foundation, dan seterusnya. Jadi bukan hanya current, tapi future needs-nya bagaimana. Ya, sekarang ada tren nanti AIML, ya, Artificial Intelligence Machine Learning. Ada istilahnya nanti Big Data, dan seterusnya. Nah, itu bisa nggak? Apakah si Odoo ini mungkin nggak kan gitu? Ya, belum lagi bicara nanti kalau ini kan terkait dengan keuangan nih MM ya, ya outgoing payment, out payment. Apakah mengikuti standar-standar internasional financial report standar misalkan? Nah itu kalian cek nanti sebagai pimpinan proyek kalian cek. Ketemu dengan banyak orang di sini, gitu ya. Lanjut baru desain fase, baru kita bisa melakukan otak-atik sana-sini. Nah sekarang kalian ikut BPI ya, BPI. Apa sudah ya? BPI sudah atau ongoing sekarang? Atau SAP config sudah atau ongoing? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Oke, okay, good. Kan kalian lihat nanti, atau saya sebutnya SAP config lah ya. BPI lah. Itu kan kalian melakukan customize. Gitu. Customize. Apa yang kasih customize? Ya sistemnya juga. Ya, setelannya juga kan gitu. Ya, lalu bahkan kalian nanti bisa bikin dashboard di situ. Ya kalian tambahkan lagi di situ. Ya, setting sesuatu di situ. Ya kalau secara basis itu nanti ada settingan lagi secara teknologinya. Ya. Nanti misalkan dialognya ditambah, ada istilah dialog nanti RAM-nya kita gedein gitu supaya transaksinya besar. Gitu ya. Jadi
Banyak yang kita dari yang sebelumnya ini nanti kita rangkum menjadi apa namanya untuk desain fase. Lalu disitulah kita pertanyakan nanti sistem arsitekturnya, user interface-nya apa bagus, reporting-nya dan seterusnya. Ya, apalagi nanti kita gunakan ya three tier modelnya. Gitu. Jadi ini memang melalui fase yang tidak cepat gitu ya, banyak ya. Jadi proses flow ya, user input screen, sample report dan seterusnya. Sampai dengan UI UX kemudahan. UI UX. Nah, kalau di apa namanya di SAP ada Fiori. Fiori ini bisa diakses lewat web, bisa lewat mobile. Sampai dengan gitu. Ya. Mudah nggak? Nah, gitu. Lanjut, baru implementasi fase ya. Mulai bagaimana kita mendapatkan. Kalau konsepnya SaaS ya, software as a service, nggak tinggal ketemu vendor sewa saja ya, SaaS maksudnya sewa saja. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan infrastruktur, tinggal kita sewa di sana. Ya, kita custom, kita apa namanya, kita setting dan seterusnya. Termasuk jangan lupa nih ya, ada training namanya. Nah, catat nih, ini training juga kerjanya orang PM supaya orang-orang yang nanti menggunakan itu mudah. Ya, ada belajarnya, ada trainingnya, gitu. Sama dengan kalian belajar atau training SAP. Kemudian konversi data, ya data-data yang lama, yang lama itu masuk ke sistem yang baru bagaimana gitu. Ya ini cara lagi, dibutuhkan cara lagi. Ya. Metode supaya bisa konversi. Saya ingat dulu SIA kita gitu ya. Saya juga bantu tangani SI yang lama sekali, bukan SI yang sekarang, SI yang lama sekali. Itu angkatannya ITHB itu saya dulu gabung, angkatan ITHB itu sudah baru dua angkatan. Ya, saya gabung di ITHB itu tahun 2003 ya. Jadi baru dua angkatan. Bayangin SIA-nya yang jadul. Ya, begitu banyak mahasiswanya, dua angkatan untuk seluruh prodi. Lalu saya temanin Bapak yang mengerjakan itu, ya orang ITHB, untuk migrasi data. Masukin data lama ke sistem baru. Itu memakan waktu 2 hari, bayangin. Karena satu orang itu kan sudah 4 semester, betul nggak? Bayangin, satu orang 4 semester, tuh detailnya begitu. Termasuk keuangannya. Bayangin kita punya mahasiswa di situ udah berapa tuh? 600. Tuh, 2 hari ngerjainnya dari pagi, ya jam 8 pagi sampai jam 1 malam saya pulang dari ITHB. Nggak kebayang gitu. Ya kebetulan saya udah terbiasa dulu kan konsultan, jadi ngerti. Pulang malam tuh nggak tidur ngerti. Saya cerita ke Pak Rektor, tolong Pak ini kalau begini sistemnya, ya terpaksa kita lakukan gini, kebetulan kan proyeknya kayak gitu. Ada yang bilang konsultannya gitu. Saya bilang Pak di-cut aja, ya nanti kita bikin yang baru. Oke di-cut. Ya 2 hari. Ya karena sudah berapa bulan tidak jadi, lama diimplementasikan. Saya bilang, oh Pak begini caranya. Kebetulan saya juga punya pengalaman implementasi sistem yang jauh lebih besar dari sini, ya di pabrik yang bukan satu pabrik ya, satu pabrik maksudnya satu perusahaan tersebar di beberapa kota Indonesia dengan karyawan 100.000. Saya punya pengalaman untuk itu. Kalau yang ini saya kira kecil, tapi memang migrasi datanya lama. Saya bilang. Akhirnya Pak Rektor setuju, lalu kita migrasi data. Ya kita hentikan proyeknya, kita tangani sendiri. Migrasi data selama 2 hari. Bayangkan itu satu orang 4 semester detail sebanyak 600 orang. Ya, empot-empotan gitu. Ya, tapi berhasil gitu ya. Ya, berhasil dalam artian ya proyek itu kita anggap ya sudah lah ya, karena vendornya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi proyek kita cut. Ya, dia kena penalti, saya bilang suruh kena penalti itu orang. Mungkin marah-marah dia sama saya. Ya. Ya kan ITHB belum pernah melakukan proyek itu kayak gitu loh. Saya datang gabung dengan ITHB sudah punya pengalaman di proyek besar. Saya anggap itu ya cuma ya satu kacang aja tuh dari kumpulan kacang yang besar gitu. Karena saya nilai tidak akan jalan proyeknya gitu loh. Tidak akan jalan. Sampai situ aja tuh maksimum ya 70%. Nah, itu penting kalian nanti pengalaman itu. Ya, saya cerita nih, ini fakta, saya cerita. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini pendekatan nanti kalian bisa lihat aja ya bahwa dari awal visibility tadi ya, masih ingat ya, visibility tadi, kemudian kita sistem requirement, nah ini detailnya nanti, kemudian kita sistem produk
specification. Jadi nanti kalau ini saya kira enggak lah ya, kalau kita modelnya SaaS, Odoo ya nggak apa-apa ya. Visibility tadi sampai terakhir. Kalau enggak ya balik lagi ke atas. Tapi ini kalau dengan SaaS ya enggak perlu kita ya, kita hanya bagaimana memastikan ya proses bisnis kita oke, data flow kita bagus, ya report kita bagus, policy kita di dalam sistem itu masuk, standar-standar ada, prosedur itu di oke. Itu paling tanggung jawab kita. Ya biasanya nanti tanggung jawab orang IT manager. Dibantu, bilanglah kalau tadi purchasing berarti kalau di ITHB berarti Pak Anggoro ya yang pengadaan. Ya kira-kira gitu. Nah, yang kedua, ini saya nggak perlu cerita ya, nih ada namanya istilahnya rapid, IF itu jago ini. Ya. Jadi nanti apa namanya ada istilah muter-muternya aja gitu, ya, muter-muter balik gitu. Kalau nggak oke, ya cuma sampai kapan? Pertanyaan sampai kapan gitu. Ini yang saya bilang kemarin itu, yang saya bilang tadi. Ya sampai kapan itu project SIA-nya kayak gitu, muter-muter-muter. Requirement-nya nggak jelas. Saya bilang Pak, tolong di-cut saja. Ya, 70% kita terima saja, kita alihkan ke yang lain. Akhirnya berhasil, kan gitu ya. Prototype ini anak SI udah jago, anak apa IF udah jago nih ya, informatika udah ngerti ya. Prototype ya. Ya, misalkan nanti revisi ada lagi ya, karena balik lagi requirement itu tidak langsung oke. Ya bisa saja nanti modelnya apa namanya ada yang baru nambah lagi, ada yang nambah lagi sampai dengan kita diterima. Ya baru masuk ke implementasi atau development. Jadi nanti kalau kita merujuk kepada the proven path itu, nanti kalian nyusun ya, proven path itu, nyusun, ya bisa saja nanti kan berulang lagi, oh ini kurang cocok, diulang lagi, ya silakan, nanti tim Anda yang menentukan ya, atau melaksanakannya. Lanjut, nah ini contoh ya, yang ERP sama yang lain, gitu. Cost-nya besar, ya. Ini million ya. Ini cuma 100,000 ya. Ini kebetulan buku ini, ingat buku ini ngomongnya yang ini nih mereknya nih. Nah, saya nggak tahu apakah ini yang dimaksud di situ ya. Bisa saja kan. Kedua, signifikansinya bagus nggak? Ini mission, ini cuma hanya improvement. Kemudian installation time-nya 1 to several years. Kalau tadi proven path, itu 1 tahun plus 7 bulan ya. Nah, 1 tahun plus 7 bulan. Ini instan. Kemudian change management dia oke, bagus. Ini ya simple saja. Cost-nya ini pasti mahal ya, karena ada konsultan yang spesifik ke sini. Ya kalau bilang SAP, ya bilanglah Accenture gitu ya. Accenture yang terbiasa dengan SAP, misalkan dia masuk ke sana. Ini nggak terlalu lah ya. Ya tim IT dengan misalkan orang yang pengalaman konsultan juga oke. Nah kalau kalian tahu, saya pernah cerita bahwa bersama dengan teman-teman dosen yang di Surya Sumantri itu, ketika kita coba, ya saya nanya-nanya, ya saya belum tahu harga SAP itu berapa. Pak, berapa sih harga SAP? Oh, kalau mentahnya Pak 150.000 US dollar. Wah, luar biasa harganya ya. Belum diinstal saja, belum ada campur tangan konsultan aja segitu harganya. Bagaimana dengan campur tangan konsultan? Makanya kan kalau di Telkom gitu ya, setahu saya yang saya dengar ya, mudah-mudahan saya benar gitu ya, itu sampai 4M itu habisnya. Satu modul saja itu baru modul HR kepegawaian. Itu. Kalau di Pertamina sampai 20, saya dengarnya 20, 8 sampai 20 M untuk beberapa modul karena dia bukan satu modul. Jadi itu mahal sekali. Nah, si Odoo kan enggak jaringan. Cuma Odoo, pertanyaan, apakah Odoo bisa sampai dengan sebesar perusahaan Mitsubishi misalkan? Nah, itu belum tentu ya. Nah, itu kita nilai lagi nanti di awal. Ya, kita riset. Catat ya, ada istilah riset kecil dulu tentang si vendor ini. Ya, sebelum kita masuk kepada implementasi. Catat, ini planningnya, ERP Implementation Plan. Ada 3, catat. Yang pertama namanya komprehensif. Ya, komprehensif artinya kita bongkar besar, kita custom besar. Ya, termasuk juga lakukan business process reengineering. Nah, saya mau tanya dulu ke kalian, pernah dengar business process reengineering nggak?
Nggak pernah. Oke. Saya kasih contoh ya, business process reengineering. Contoh, kita kan masih ingat nggak kemarin SAP itu ya ada inquiry, quotation ya, kan business process ya. Tapi kita reengineering, kita rekayasa ulang. Ya, inquiry, quotation, sales order, check availability, apalagi picking packing, good issue, invoice, payment. Nah, kalau kita lihat ini kan serangkaian aktivitas ini kan dari awal sampai akhir sampai payment ini kan panjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahkan ada 9 tuh, picking packing ya. Picking ada 1, packing ada 1. 9. Dan kita menganggap ini kan secara timely ya, jadi ini memakan waktu yang lama gitu ya. Ya, inquiry kan cuma hanya katalog ya, belum apa namanya melakukan transaksi. Quotation baru nawar-menawar. Ya, kita pandang ini bisa nggak disatukan menjadi satu saja. Ini kita coret inquiry quotation menjadi quotation saja. Makanya nanti di Odoo itu kalian nggak ketemu inquiry, taunya quotation saja. Catat. Jadi dia ringkaskan prosesnya. Itu disebut business process reengineering. Dasarnya apa? Supaya bilanglah menghemat waktu. Ya, menghemat waktu. Picking packing menjadi satu misalkan. Jadi ini kita coret, misalkan ya. Check availability nggak ada lagi, ini gabung dengan sales order. Ya, kemudian good issue baru billing gitu ya, invoice baru payment. Jadi lebih ringkas ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita coret 3. Ya, 3 proses yang kita coret. Artinya secara waktu jauh lebih ringkas. Nah, itu sampai begitu ya, dia bongkar semua. Itu namanya comprehensive. Yang kedua, middle of road. Kita hanya merubah yang inti-intinya saja. Ya, inti-intinya saja. Bilanglah nanti apa namanya satu saja misalnya, atau ada beberapa yang saling terkait saja, nggak semuanya. Kalau internet kan semuanya, semua modul bilanglah gitu. Nah, inti-intinya aja misalkan finansial, kemudian production, bilanglah gitu karena saling terkait ya finansial itu. Kemudian sales sama procurement, purchasing. Ini udah 3 aja. Jadi tidak semua, ya tidak semua kita ganti. Itu namanya middle of road, MOR. Yang tadi pertama komprehensif. Yang terakhir namanya vanilla. Catat, vanilla itu sebenarnya tidak melakukan perubahan apapun. Jadi gini, jadi kita anggap, ya saya hapus dulu ya, kita anggap di dalam si Odoo tadi itu sudah oke. Jadi tidak kita apa-apain itu. Jadi ngikut aja. Mirip kayak kalau kita beli celana jeans gitu ya, celana jeans kita nggak ngapa-ngapain, udah pakai saja. Itu namanya vanilla implementation plan. Ya, jadi catat ada 3 ya, komprehensif, middle of road, MOR, sama vanilla. Mana lebih cepat, Pak? Soal lebih cepat sebenarnya, lebih cepat vanilla ya. Ini speed implementation tinggi, cepat. Ya, cost-nya jauh lebih ringan. Karena kita nggak utak-atik gitu. Nah, ini kita utak-atik sebagian saja, some change. Kalau ini semuanya. Ya, jadi semakin ke sini, semakin mahal, speed-nya lama. Cuman semakin ke sini, semakin simplicity. Kadang-kadang, catat, kadang-kadang perusahaan nggak mau yang simple. Dia maunya sedikit ada customize, jadi nggak cocok juga nih vanilla, sekalipun secara speed cepat, secara cost lebih murah. Tuh, catat itu. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan bertanya dulu yuk. Jadi kalau yang vanilla jauh lebih cepat, harga cost-nya jauh lebih murah. Tapi itu simple. Ya, kita nggak utak-atik lah, nggak lakukan customize besar. Ya, artinya tinggal pakai saja. Tapi kan nggak semua, apalagi perusahaan yang punya karakteristik proses bisnisnya spesifik gitu. Ya, nggak sama. Kalau manufaktur beda, ada yang beda, ada yang sama. Atau kalau sama tinggal pakai aja. Ada yang spesifik gitu. Nah, ntar ya, ada tahu bulat lewat ya. Rumah kami ini di pertigaan. Ya gitu lah, semuanya kalau sudah jam 3 lewat. Berlomba-lomba lewat. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke
metodologi yang ada saat ini. Nah, ini kebetulan ini dimiliki oleh masing-masing company, ya, company atau perusahaan konsultan, ya, konsultan. Ada namanya Total Solution, ya, ada namanya Fast Track, ada namanya Rapid Tree, ada namanya ASAP. Ini tahu ya, catat nih, ASAP ini punyanya SAP. Ada BIM. Nah, Pak Odoo punya nggak? Catat ya, Odoo punya. Odoo metodologi namanya. Jadi masing-masing vendor tadi punya untuk mengimplementasikannya. Tuh catat. Nanti siapa tahu pertanyaan keluar atau di kuis ataupun di UTS, ya, UAS. Ya. Lanjut. Kalau yang tradisional, ya, kalau tadi SDLC yang gitu, sekarang ada nama tradisional, ya. Ada namanya nanti di step pertama ya, scope, commitment stage. Nah, ini di awal. Ya mirip seperti yang tadi ya, analysis and design, terus acquisition development stage, kemudian implementation stage, operation stage, ya, sampai dengan nanti handover dan knowledge transfer. Handover artinya dari tim yang mengimplementasikan diserah terimakan langsung ke penggunanya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Ini siapa yang raise hand? Halo? Kepencet Pak, maaf Pak. Oh, kepencet. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian selain tadi metodologinya yang di masing-masing company, nanti di belakang ada ya ceritanya. Ada namanya konversinya, pendekatan konversi. Ada 4, 4 basic conversion approach. Yang pertama fase, lihat nih. Fase itu gini, sistem lama seiring dengan waktu berkurang gitu ya. Berkurang dia penggunaannya. Nah, seiring dengan waktu yang baru bertambah kan gitu, lihat nih. Gitu. Jadi yang lama nanti lama-lama ditinggal di timing ke berapa gitu ya, berkurang ya. Nah, lama-lama yang baru lah yang jalan. Itu disebut fase dan dia gradual movement, catat. Jadi kalau nanti kita implementasikan CO2 itu dikit-dikit dulu. Yang lama XYZ misalkan aplikasi XYZ. Ya Odoo bilanglah modulnya MM, ini modulnya MM versi lama. Kemudian yang kedua namanya pilot. Jadi kita contoh kita pilih satu departemen aja dulu. Ya, jadi satu departemen aja dulu, bilanglah satu departemen yang kita terapkan, bilanglah kalau tadi ini purchasing, karena modul purchasing berarti kita departemen purchasing. Jadi kita nggak implementasi di semua, bilanglah di sales, kemudian di marketing dan seterusnya. Nggak, kita pilih satu aja. Jadi nanti kisah suksesnya itu kalau sudah sukses itu bisa nanti kita pakai ke departemen lain kan gitu. Gitu ya. Jadi istilahnya namanya pilot project. Itu yang pilot. Yang ketiga paralel. Jadi sistemnya berjalan berbarengan gitu ya. Yang lama bagus sih, ya tapi ya ini kan capek nih ya. Jadi orang usernya ini capek nih. Ya, dia pakai dua sistem. Dia input data di sini, input data di sini, input data terus, ya capek lah. Kemudian ada yang namanya istilah Big Bang atau cut over. Jadi sistem lama di satu waktu sudah kita rencanakan untuk kita cut, kita tinggalkan, kita hanya pakai yang baru. Pertanyaannya, catat. Ya, pertanyaan. Pak, mana yang lebih sering dipilih, yang menjadi dianggap paling bagus? Yang paling bagus dan menurut juga pengalaman kami dulu, itu namanya pilot. Catatlah, pilot project. Risikonya ini kecil. Ya, kita hanya fokus kepada satu departemen aja. Catat, itu pilot project. Jadi fokus saja satu departemen, ya, kalaupun ada resikonya sangat kecil. Beda dengan yang fase. Ya, jadi pilot itu jauh lebih ringan, jauh lebih mudah. Gitu ya. Kemudian kalau kita pakai yang baru, kita pakai new system, ya, new system. Berarti kita harus ada change management-nya, catat. Change management arti upaya bagi kita untuk memanage perubahan dari sistem yang lama, ya, dan meninggalkannya, baru masuk ke sistem yang baru, kan gitu.
Harus ada change management. Change management itu apa, Pak? Nah, karena kalau kita masuk ke sistem yang baru, ya itu kan pasti ada belajar lagi yang baru. Ya fiturnya lagi, ada trainingnya. Mungkin ada penolakan kali ya. Nih, saya cerita dulu di waktu kami implementasi modul HR di pabrik, ya, di pabrik, satu pabrik yang di Karawang sini, gitu ya. Jadi dengan kita implementasikan modul yang baru, ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, kan gitu. Ya itu bisa arahnya ke sana. Ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Contoh, bapak-bapak yang kerjanya fotokopi dulu di awal. Lama-lama nggak ada lagi kerjanya dia. Kita betulkan struktur organisasinya. Yang dulunya struktur organisasinya menggelembung gitu ya, jadi segitiga bagus. Itu efek ya. Itu efeknya. Gitu ya. Jadi kalau pekerjaannya dulu masih santai-santai, lama-lama jadi sudah terarah gitu. Pekerjaan terarah. Nah, itu kita manage. Kita manage management. Apalagi yang parah gitu ya, ada yang pakai sistem lama, ya kita arahkan, ya, lalu untuk masuk ke sistem baru, tapi dia nggak mau, dia tetap stay di sini, nggak boleh ini nggak boleh. Ya kapan perusahaannya bagus jalannya, kalau sistem yang lama, kapan bisa bergerak, operasionalnya bagus, kapan bisa berkompetisi. Ya nanti ada namanya punish and reward di situ. Ya ini biasanya nanti kerjasama dengan orang HRD ya. Jadi gini contohnya, kalau ada peraturan baru, kalau dari all system yang lama exit ke Odoo pindah, nanti kalau dia sudah lulus training, nanti gajinya ditambahin sekian persen. Nah, gitu. Jadi ada iming-iming juga di situ. Tapi tentunya harus ikut training. Nah, catat lagi, kalau disebut change management, ini harus ada top management yang support. Kalau enggak, dia kan balik lagi menggunakan sistem yang lama, dia menolak sistem yang baru. Nah, dia usah jauh-jauh. Contohnya apa, Pak? Nggak kebayang. Nah, siapa yang sekarang ketika keluar dari rumah sudah menerapkan 3M? Yuk, unjuk tangan. Atau, udahlah Pak, itu mah yang jadul. Nggak bisa kan? Sistem yang baru harus 3M apa? Masker, cuci tangan, jaga jarak. Nggak bisa lagi pakai yang lama. Sekarang pertanyaan bagaimana memastikan 3M itu jalan? Harus ada polisinya kan gitu. Ya harus ada Satpol PP-nya kan gitu. Masa bayangin lagi kita balik lagi ke lama sedangkan posisi COVID? Nggak bisa. Harus ada penegakan hukum. Sama seperti itu. Ya. Ini kan ngeri nih di Jakarta. Saya cerita Jakarta lah. Saya kebetulan memang besarnya di sini gitu. Saya besarnya di Jakarta. Ya kuliah kerjanya di Bandung, di Jawa Barat. Gitu. Bayangin kalau nggak ditegakkan 3M tadi, apa yang terjadi? Bandung gawat itu nanti. Jakarta parah. Ya. Manusia paling susah diatur, apalagi plus 62 nih ya, jujur aja ya. Plus 62 itu susah tuh beneran. Beneran itu susah tuh plus 62. Kreatif orangnya, bagus-bagus maksudnya. Susah kan? Nah, sama seperti itu. Kalau ada sistem yang baru, lalu dia balik sistem lama, nggak boleh. Kapan perusahaan maju? Itu change management. Lanjut ya. Ini tadi sudah ya. Jadi kalau rapid ini, bukan hanya rapid, tapi ini semuanya mau tidak mau kita melibatkan salah satu adalah konsultan. Kenapa? Ini konsultan yang sudah paham, sudah pernah melakukan. Ada namanya one cycle ya. Ya, saya doakanlah nanti kalian sudah ikut yang ini one cycle segala macam itu gajimu bisa bagus. Ya. Kita masuk ya. Ini pernah dengar perusahaan ini? Ernst Young? Pernah tahu? Nah, Pak Rektor? Pernah, saya Pak Hanjaya, pernah ya? konsultan Pak ya? Yes, konsultan. Pak Rektor dari sana. Dulunya kerja di Ernst Young gitu ya. Nah, mereka kalau mengimplementasi ERP, mereka punya sendiri, catat. Mereka punya metodologinya sendiri, namanya Total Solution. Catat. Ya, saya sebut catat itu, siapa tahu ditanya. Jadi Ernst Young berbasis kepada pengembangan sistem atau implementasi metodologi yang umum, mereka kembangkan sendiri, namanya Total Solution. Nah, ini urutannya nggak jauh beda ya. Value Proposition, Reality, ya gitu-gitulah. Nggak jauh beda. Ya. Namanya Total Solution. Saya nggak tahu di 2021 mereka namanya tetap itu. Nah, bisa saja mereka memperbarui ya, new version misalkan. Yang kedua, ada namanya perusahaan konsultan juga namanya Deloitte. Ya.
Deloitte punya namanya fast track, catat. Sama aja sih. Ya, tapi lebih detail ya nih. Di fasenya aja mulai agak satu ini dua ya, scoping planning, visioning, budgeting, redesign, kemudian configuration, testing, delivery. Ya, jadi lebih apa namanya, lebih agak detail. Ya. Kemudian tadi sudah fase di awal, kemudian dia ada fokus area. Baru masuk nanti project management, IT arsitektur, ya. Ini nanti kita pelajari ya. Ada nanti data arsitektur, data or information arsitektur. Nanti saya ajarin kalian kemarin itu yang plan, do, check, act. Nah, ini ilmu mahal nih. Tapi tak bocorin sama orang anak ITHB. Ini ilmu mahal ini. Information. Nanti tak bocorin. Tapi kalian harus agak rajin ya, karena itu memang ilmu-ilmu manajemen. Sedikit ilmu manajemennya. Kemudian proses and system integrity, ini di audit. Oh, kalian nggak dapat mata kuliah audit ya? Nggak punya ya? Audit IT? Nggak ya? Nantilah. Nanti saya cerita lagi. Kemudian change leadership. Kemudian training and documentation. Itu fast track ya. Kemudian perusahaan namanya Gateway. Nah, ya. Punya sendiri namanya, dia kembangkan lagi. Metodologi implementasinya namanya Rapid Rate. Ya, terdiri dari 5 stage. Ya, ada fase, ada stage, ada apa namanya, proses ya. Silakan ya. Tapi ya nggak jauh beda namanya ya. Fase lah ya. Stage 1 preparation, kemudian stage 2 identification, vision, solution, dan transformation. Yang berikut, nah inilah yang sering kalian pakai ya. Pak, ASAP itu apa? Ya, catat ASAP itu kepanjangan dari Accelerate SAP. Iya, Accelerate SAP sesuai dengan mereknya. Tuh. Jadi kalau mau menjalankan SAP namanya ASAP. Cuma catat kalau mau pakai ASAP, catat ya, kalau kalian pakai ASAP, kalian harus lapor SAP. Karena itu pakai license. Gitu. Kalau mau pakai itu pakai license, izin dulu. Misalkan kalian nanti kerja di Accenture, punya klien bilanglah Unilever mau implementasi aset manajemen. Ya, aset manajemen. Karena yang lainnya sudah ada, dia tinggal aset manajemen, dia kontak Accenture, tiba-tiba bosnya kontak kalian, tolong dong, kalian sudah pernah SAP kan? Udah, tolong ini klien kita, ya kita bentuk tim, klien kita namanya di Unilever, dia mau implementasi modul aset manajemen. Nah itu. Oh, nanti kalian tanya, Pak, kita mau pakai metodologi apa? Oh, Accenture punya, tapi kayaknya lebih cocok pakai ASAP deh. Accenture punya namanya BIM. Nah, kita loncat dulu ya. Kita loncat dulu sedikit. Nah, Accenture punya namanya BIM. Jangan khawatir. Jadi kalau pakai ASAP nggak boleh, pakai BIM boleh. Ya, punya dia. Cuman ini yang lama. Saya nggak tahu nanti apa namanya. Yang lama, apakah dia tetap BIM namanya lagi, tapi yang revisi gitu. Jadi jangan takut gitu. Tapi biasanya kalau perusahaan seperti Accenture, segede Accenture, biasanya nanti dia punya kerjasama ini. Gitu. Ya, punya kerjasama dengan ASAP. Jadi kalian nggak khawatir lagi. Jadi bisa pakai ASAP langsung metodologi. Nggak perlu pakai BIM. Tapi ternyata klien kalian, waduh Pak, kalau pakai apa namanya ASAP itu bayar lagi Pak USD. Iyalah orang lisensi. Tapi nggak mau ya sudah pakai baju beda toh. Silakan bertanya dulu ya. Saya mau minum dulu. Sudah hampir 1 jam. Nah, tolong minggu depan, nanti saya tanya ya. Ini saya stop dulu sebentar. Saya mau jelasin sesuatu dulu di Google Classroom-nya. Nah, ini. Bentar ya, saya sharing lagi. Sharing lagi. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Nah, ini ada 3 video yang harus Anda tonton. Ya, minta tolong ya. Tonton dulu ini, 3 ini. Ya. Yang pertama adalah Odoo Stories. Jadi, ada perusahaan namanya Softron ini. Ya, dia pakai Odoo Cloud. Ya, nanti ceritanya seperti apa. Nah, kalian dengerin dulu. Oke. Yang kedua, Odoo Implementation Methodology. Yang saya bilang tadi bahwa Odoo juga punya cara mengimplementasi dia. Jadi nggak perlu pakai ASAP.
Ya, nggak perlu pakai BIM, fast track dan seterusnya. Dia punya Odoo implementasi metode, tonton ya. Yang ketiga, ketika Odoo dijalankan dengan menggunakan project model agile. Tahu agile ya? Anak IE pasti tahu nih agile. Ada yang belum tahu agile? Tahu? Agile. Scrum tahu? Scrum. Tahu Pak. Tahu ya? Nah, itu kira-kira gitu ya. Nah, yang terakhir ini di dalamnya ini linknya yang terakhir ini di dalamnya ada satu di sini, ini juga di-include di dalam, dan ada beberapa contoh-contoh yang perusahaan yang sudah menggunakan Odoo juga. Jadi tolong dilihat ya. Ya pilih salah satu lah, selain yang si Solveron ini, ada perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan ini. Ya, contoh ini saya kasih contoh saja ya. Saya kasih contoh saja. Ya, oke. Jadi di dalam itu nanti ada contoh-contohnya, kemudian ada perusahaan-perusahaannya yang kalian bisa lihat, ya, solution-solutionnya gitu. Sebentar, saya stop lagi, saya masuk lagi ke yang baru. Oke. Saya stop lagi, saya masuk yang baru. Nah ini, ya, jadi nanti kalau linknya tadi isinya ini, ya, jadi contoh-contoh ada di dalamnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan Odoo apa saja gitu ya, yang dicontoh. Kalau dia modulnya sales gitu ya, contoh aja gitu ya. Jadi kalian tonton di rumah sendiri ya. Ini spesifik modul sales. Nah, ini apa aja? Gitu ya. Pak, gimana cara menggunakan si Odoo? Itu tadi link yang saya kasih. Ya. Pak, saya bingung menggunakan modul sales. Link yang saya kasih, lihat. Gitu ya. Contoh tadi ini ya, bagaimana menggunakan modul sales. Satu ya. Kemudian Pak, bagaimana menggunakan modul accounting? Ada contohnya kok, tenang aja. Ada ya. Jadi aman, jadi nggak susah-susah. Oke. Ada contoh lagi, ada lagi Pak yang MRP Pak, ada MRP contohnya. Ya, tapi kita nggak masuk ke situ sebenarnya ya. Paling BOM saja. Oh ada ya, sorry ada. Oke, lanjut. Ada yang modulnya yang operation inventory ini, inventory. Sorry, inventory ada beberapa juga ya, ada project, ada timesheet gitu ya. Ya. Ada yang mobile juga gitu ya. Kemudian human resource ya kalian bisa gunakan. Tapi kita di dalam ini enggak ya, di dalam project kita enggak. Nah itu. Dan yang berikutnya ada namanya websitenya ya. Jadi kalian nanti setting ya, tolong kalau ada gambar-gambar ya, gambar-gambar yang harus kalian taruh, bilanglah sepatu, produk-produknya, kalian custom di sini. Gitu ya kelas. Silakan bertanya dulu. Jadi nanti itu yang kalian lihat di link yang terakhir itu. Sebentar. Link yang terakhir itu. Aduh. Yang di sini ya. Sebentar. Yang di classroom kita tadi. Ya, yang di terakhir ini ya. Sini. Jadi kalian minggu depan sebelum kita kuliah kalian nonton dulu biar kita punya diskusi tambahan. Gitu ya kelas. Silakan ada mau ditanyakan dulu. Pak Tamsir, saya ada pertanyaan, Pak. Silakan, Benedik. Berarti untuk yang minggu depan mah belum untuk pengerjaan si matriks ya? Matriks yang CUC? Belum. Nanti, karena itu kan data or information architecture belum. Sabar nanti. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Karena itu butuh pemahaman proses bisnis yang bagus dulu, itu dia syaratnya.
Karena dari kita nggak tahu proses bisnis, ya, data flow-nya kira-kira gitu kita nggak ngerti. Ya, siapa pemilik pertama data? Kan gitu. Misalkan kalau dalam konteks jualan. Contohnya apa, Pak? Contohnya gampang. Kalau kita mau jualan, kita kan misalkan memanfaatkan data yang sudah di-create sama orang inventory, betul ya? Inventory dulu kan, dia create produk dulu. Stoknya sudah oke dulu, baru kita bisa jualan. Kedua, orang finance harus sudah punya namanya akun receivable dulu. Kan gitu. Memangnya kalau kita jualan, taruh duitnya di mana? Itu yang kalian lakukan di SAP Config. Betul nggak? Masih ingat nggak SAP Config-nya? Modul finance itu kan kalian sampai 120 sekian kan? Konfigurasinya, betul nggak? Masih apa nggak? Masih apa nggak? Atau lupa SAP Config-nya? Itu ada, kalau modul finance itu sampai 120-an, saya ingat. Baru boleh melakukan transaksi, betul kan? Lupa lagi. Saya masih ngelakuin SAP config sih Pak semester ini, jadi belum. Iya, modul apa? Modul apa yang paling panjang? Ini kan finance, betul ya? FICO kan? Iya kan? Bikin coaknya gitu kan? Dan seterusnya. Setting untuk supaya bisa nanti bayarnya atau keluar duit pakai akun konsolidasi, gitu ya? Pernah dengar kan? Lamatnya Konsolidasi. di Ya? chart of account-nya yang lama. Ya. Chart of account-nya panjang pula. Lagi pula kalian cuma bikin beberapa itu kan? Untuk sales apa? Akun receivable. Untuk purchasing, akun payable, dan seterusnya. Saya ingat itu 120-an kalau nggak salah itu. Settingan yang kalian lakukan dulu pertama kali di finance. Saat ini, baru nanti kalian beranjak ke modul lainnya. Karena kan finance itu fondasi disebutnya, foundation. Gitu. Yang sampai sudah foundation finance itu Pak Rektor kita. Saya banyak belajar dari dia. Nah, dia udah certified sampai konsultan. Nah, itu beruntung lah kalian. Silakan bertanya lagi. Ya, sambil saya bukakan lagi PPT-nya. Nah, SAP tadi kan, sebentar ya, belum muncul di anda. Ya, SAP yang kalian tahu tadi bahwa dia punya, kalau kita mau instalasi atau implementasi SAP, kita harus punya metodologi namanya ASAP. Nah, di dalamnya apa? Dia sebutnya fase. Kalau tadi kan ada stage ya, project preparation ya. Nah, catat ini ada namanya organization readiness. Itu mirip tadi visibility study. Kemudian blueprint. Nah, ini nanti kita di data atau information arsitektur di sini mainnya siapa? Benedict. Mainnya di sini. Ya, tapi berangkat dulu kita menggambarkan proses bisnis. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita pakai tools-nya BPMN. Nah, nanti ya, cari-cari dulu ya. Lanjut fase ketiga, baru realisasi. Ya, konfigurasi. Nah, kalau ini kan R3 dulu, sekarang HANA. Beda lagi HANA. Kan apa bedanya tadi? In-memory processing plus data analytic ada di sini. Data analytic. Ya. Kemudian final preparation. Ya. Kemudian go live. Ya, jalan. Itu yang ASAP. Oke. Nah, ini tadi yang BIM. Ya, ada planning fase, delivery fase, kemudian dia ada managing fase, ada operating fase, itu. Jadi 4 ya. Kalau BIM, panjang ya. Agak detail sedikit. Kemudian ada namanya implementation accelerator. Ya. Jadi kalau nanti kita mau konversi, mau upgrade, ya ini harus ada gitu ya. Ini kebetulan punya si Kobre ya. Jadi kan saya bilang tadi, data migrasi, data konversi, upgrade itu pakai alat lagi, pakai cara lagi gitu ya. Ini kebetulan si Kobre punya. Ya. Nah, bedanya SDLC dengan ERP lifecycle. Ya, SDLC kan umum sekali ya. Ya, bedanya apa Pak? Ya ada bedanya lah. Ya, jadi kalau ini sifatnya umum, ya. Kalau ini sudah jelas, ya, spesifik, ya. Apalagi kita tadi sudah tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu kan sudah punya sendiri-sendiri. Misalkan ASAP, ya sudah kita pakai ASAP, kayak gitu. Nah SDLC nggak gitu, kan gitu. Pendefinisian nggak ada. Apalagi contoh ASAP ini sudah dipakai di banyak perusahaan dan terbukti bagus, ya sudah.
kisah sukses yang ada penggunaan ASAP ini kita bisa pakai kan. Yang dianalisis sama juga enak ya. Desain sama seterusnya sampai ke bawah. Apa dampaknya bagi manajemen? Ya, ingat tadi, kita kan bagaimana kita mengimplementasi. Kita harus punya caranya tuh, catat. Cara yaitu salah satu adalah kita bicara metodologi. Metodologi. Ya. Yang pertama, kalau kita mau implementasi, selain kita bicara visibility dan seterusnya, catat. Yang pertama adalah solid top management commitment. Contohnya Pak. Oke, contohnya. Kan saya bilang tadi, kalau kita implementasi kan bilanglah modul purchasing atau MM yang sebelumnya pakai modelnya sistem legacy system ya, yang lama XYZ gitu. Kalau kita masukkan, apalagi di sini sudah ada best practice disebutnya. Ya, best practice artinya ada sesuatu yang sudah diperbaiki dari sistem sebelumnya yang sudah bagus, dan bisa saja ada BPR di dalamnya. Artinya ada proses yang dipotong, diperingkas di sini, dari sini menjadi ke sini. Nah, artinya kan change management berlaku ya. Bisa saja ada orang yang harus mengupgrade dirinya gitu, lewat training. Kalau nggak dilakukan, berarti dia nggak dukung implementasi ini. Nah, kalau nggak dukung, berarti kan orang HR bermain di sini. Ya, ada istilah nanti punish and reward situ. Nah, kalau ini punish and reward tidak diterapkan, tapi nggak ada dukungan direktur HRD-nya, kan berabe namanya nih. Berantem ini. Gitu. Jadi penting dukungan dari top, ya top management. Kemudian berikutnya sebenarnya bukan hanya dukungan tadi gitu ya. Nah, contoh nih, kalau nggak komit ya fail ya udah. Apalagi Pak, bahwa namanya ERP itu kan kompleks ya. Kompleks, makanya kan perusahaan-perusahaan saya bilang tadi, dia cuma hanya pilih satu saja yang dianggap mudah dan tidak terlalu berpengaruh. Nah, di Telkom ini saya dengar nih, dia cuma hanya modul ini. Jadi di satu departemen kan pilot tadi. Ya, nanti sisa suksesnya bisa dijalankan di modul yang lain. Nah, artinya kita harus punya pengalaman kalau kita mau implementasi. Have strong and experienced program management. Harus bagus. Contoh, kalau di buku yang pertama yang kita pakai itu proven path. Jalurnya sudah oke, tinggal ngikut aja. Gitu. Nah, makanya kita perusahaan itu company tidak bisa sendiri, harus sewa atau ngundang konsultan, atau ngundang expert yang sudah pernah melakukan ini, supaya kita bisa belajar dari dia gitu. Kalau nggak fail, ya masih ingat nggak kemarin si Best itu ya, Best dari Unilever ya fail ya, nggak ada visibility study gitu ya nggak ada analisis kepada requirement, langsung jalankan aja, bahkan banyak penolakan dari karyawan. Setelah pakai SAP, tambah konsultan, nah konsultan jauh lebih oke. Itu ya. Dan yang terakhir, selain kita bicara implementasi, kita harus ngerti bahwa tanpa belajar yang baru, bilanglah kita pakai Odoo, kita tidak ajarkan ke karyawan atau user, tidak akan jalan. Jadi perlu, ini peran penting si training ini harus ada. Ya, jadi penting nanti keterlibatan orang HR itu masuk supaya apa ini bisa dilaksanakan. Ya, nanti bahkan undang lagi siapa pengajarnya yang bagus gitu ya. Jadi bukan konsultannya yang ngajar kalau bisa atau dalam bagian dari konsultan yang orangnya bagus untuk ngajar, yang pinter gitu ya, jadi nggak membosankan. Bilanglah nanti program selama 2 bulan belajar Odoo sampai bagus, dapat sertifikat ya, dapat sertifikat, nanti diiming-imingi ya, certified plus ada bonus ya gitu ya, plus promosi kalau dia masuk. Dalam konteks apa? Menolong perusahaan gitu ya untuk berkembang. Dan tidak kalah penting namanya change management ya, manajemen perubahan ya, karena dari sistem yang lama masuk ke sistem yang baru ya, sama seperti di base kemarin itu kan ada penolakan ini ya, ada yang resist ya, penolakan
Ini harus diatasi. Ya, ada nanti demotivation, jadi dia atau moralnya turun gitu. Waduh, saya sudah berumur gitu ya, capek lagi belajar yang baru. Ada yang kayak gitu. Ya, apalagi sudah umur 50-an ya, pengalaman kita juga gitu ya. Sudah tua, belajar baru lagi, malas akhirnya sistem nggak kepake gara-gara dia kan gitu. Ternyata dia manajernya departemen tertentu kan gitu. Ya anak buahnya nggak pakai lah. Gitu. Makanya change management itu perlu dilakukan sampai dengan transisi ya, transisi dari sistem itu benar-benar bisa dilepas. Yang namanya juga project kan temporary, nggak selamanya, bukan yang rutinitas. Gitu kelas ya untuk topik kita yang sekarang. Silakan bertanya. Masih ada waktu kita. Jadi minggu depan tolong itu tadi 4 video, 1 video yang agak isinya banyak itu tolong ditonton dulu biar dapat pemahaman. Ya, kemudian data dan information arsitektur sabar, nanti saya kasih. Ya, tapi tolong kalian belajar dulu proses bisnis ya. Ya, ingat aja maka saya bilang tadi di awal-awal Anda ingat aja pelajaran SAP, proses bisnisnya. Udah itu aja. Supaya kebayang gitu. Silakan kelas bertanya. Ayo, silakan yuk. Masih ada waktu bagi kita. Jadi Pratama Wijaya nggak hadir ya, Juan Wilson nggak hadir, Rizkia, Andrew juga tidak hadir. Sama titip itu yang saya bilang tadi ya, siapa senior Anda kalau butuh itu tolong dibantu ya, disebarkan informasi, butuh apa namanya tadi plasma ya, ya kita berharaplah sama-sama nggak ada anak ITHB yang terdampak parah gitu ya. Mudah-mudahan anak ITHB semuanya lah, bukan hanya IF semuanya sehat-sehat, dosennya juga sehat-sehat karena memang kita nggak tahu ini ke depan seperti apa. Sekalipun sudah vaksin didistribusikan, tapi tetap saja gitu ya. Bahkan yang sudah kena vaksin tapi kena juga gitu. Ya, mudah-mudahan kalian sehat lah, tidak ada terlalu efek bagaimana. Ya tetap 3M ya jaga jarak gitu ya, maskeran, ya cuci tangan. Kemudian apa namanya? Satu yang nggak kurang apa? Masih ingat nggak? Satu nggak kurang satu. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu dia. Iya, simple aja, tenang-tenang aja, jangan terlalu terbebani ya. Mata kuliah kita juga, saya tidak mau kalian terbebani. Ya, hati yang gembira adalah obat, senyum-senyum saja, santai saja, makan yang bergizi ya, jangan terlalu banyak begadang gitu ya. Ya, kurangi aktivitas di luar yang tidak perlu ya, tetap sehat. Saya harus sampaikan ini karena memang ya kita harus jadi agen perubahan lah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, tetap harus optimis. Oke kelas, saya kira cukup ya. Terima kasih. Sampai minggu depan. Tolong dilihat video-videonya ya. Oke. Thank you. Thank you. Pak Namzil, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Oke.